Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan menyampaikan materi hak tanggungan dengan mata kuliah Hukum Agraria dari Universitas Kristen Indonesia. Memahami hak tanggungan sebagai hak jaminan atas tanah dalam sistem hukum agraria Indonesia. Dalam hukum agraria, tanah tidak hanya sebagai tempat tinggal atau usaha atau fungsi sosial, tapi juga sebagai aset bernilai ekonomis. Artinya, tanah dapat dinilai dengan uang dan dijadikan agunan untuk mendapatkan modal usaha atau keperluan lain. Bagaimana jika pemilik tanah butuh dana? Salah satu caranya adalah menjaminkan tanah tersebut. Inilah peran sentral hak tanggungan. Apa itu hak tanggungan? Menyangkut definisi yuridisnya, mengapa HT penting dalam lalu lintas kredit di Indonesia, menyangkut kepastian hukum bagi kreditur atau bank, bagaimana proses dan perlindungan hukumnya, menyangkut perlindungan bagi debitur dan kreditur. Tujuannya adalah memberikan gambaran umum mengenai definisi, sifat, objek, dan proses eksekusi hak tanggungan. Definisi dan dasar hukum. Dasar hukum utama yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Undang-undang ini secara khusus dibuat untuk menggantikan lembaga jaminan hipotek untuk tanah hak barat dan kredit verben untuk tanah hak Indonesia yang sudah tidak sesuai dengan UU PA. Sebagai pelaksana dari pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UU PA. Pasal 51 UU PA mengamanatkan bahwa hak jaminan atas tanah yang disebut tanggungan diatur dengan undang-undang tersendiri. UHT nomor 4 tahun 1996 inilah wujud amanat tersebut. Definisi pasal 1 ayat 1 UHT. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Poin kunci dari definisi ini adalah perjanjian ikutan, asesoir. Hak tanggungan tidak bisa berdiri sendiri. Eksistensinya menumpang pada perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang. Jika utangnya lunas atau batal demi hukum, maka hak tanggungannya otomatis ikut hapus. Objeknya adalah hak atas tanah. Ini yang membedakannya dengan jaminan lain seperti fidusia, objeknya benda bergerak atau gadai. Tujuannya adalah jaminan pelunasan utang. Jika debitur wan prestasi atau gagal bayar, tanah inilah yang akan dieksekusi dijual lelang untuk melunasi utang tersebut. Sifatnya memberi prioritas, delete the preference. Kreditur memegang hak tanggungan disebut kreditur preference, didahulukan pelunasannya dibanding kreditur lain, kreditur konkuren jika terjadi lelang. Subjek dan objek hak tanggungan. Subjek para pihak, pemberi hak tanggungan yaitu debitur atau pemilik tanah yang berutang atau bisa juga pihak ketiga. Penjelasan pihak ketiga misalnya seorang ayah menjaminkan tanah miliknya untuk utang anaknya di bank. Dalam hal ini, ayahnya adalah pemberi hak tanggungan, anaknya adalah debitur. Penerima hak tanggungan yaitu kreditur, pihak yang memberi utang, misal bank, koperasi, atau bahkan perorangan. Objeknya, tanah yang bisa dijaminkan menurut pasal Undang-Undang UU-HT, yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan. Ketiga hak ini adalah hak atas tanah yang paling kuat, terdaftar, dan dapat dipindah tangankan, sehingga ideal sebagai objek jaminan. Hak pakai atas tanah negara yang terdaftar dan dapat dipindah tangankan, tidak semua hak pakai bisa dijaminkan. Hanya yang sifatnya dapat dipindah tangankan sesuai ketentuan. Catatan, hak tanggungan juga otomatis mencakup benda-benda yang menyatu dengan tanah, misal bangunan, tanaman, kecuali diperjanjikan lain. Ini disebut asas aksesi atau perlekatan.
Jika Anda menjaminkan tanah HGB, maka bangunan pabrik di atasnya otomatis ikut terjaminkan, kecuali dengan tegas dikecualikan dalam APHT. Sifat dan asas-asas penting. Sifat utama hak tanggungan yaitu memberi hak preferen mendahului droit de preference. Jika debitur pilot dan tanah jaminan dijual, hasil penjualan itu pertama-tama digunakan untuk melunasi utang kepada pemegang hak tanggungan. Tentunya setelah dipotong pajak atau biaya lelang. Sisanya jika ada baru dibagikan ke kreditor lain. Kemudian mengikuti objeknya, droit de suite, hak tanggungan tetap melekat pada tanahnya. Siapapun pemilik barunya, jika tanah yang sedang dijaminkan ke Bank A dijual oleh pemiliknya ke B, maka hak tanggungan Bank A tidak hilang. Jika terjadi gagal bayar, Bank A tetap bisa melelang tanah itu meskipun pemiliknya sudah B. Hak dapat dibagi-bagi atau Ondelbarheid. Hak tanggungan membebani seluruh objek. Jika utang 1 miliar rupiah dijamin tanah 1000 meter persegi, lalu debitur mencicil 500 juta rupiah, ia tidak bisa meminta agar 500 meter persegi tanahnya dibebaskan dari jaminan. Hak tanggungan baru hapus jika seluruh utang lunas. Sifat dan asas penting lanjutan. Asas penting lainnya yaitu asas publisitas, wajib didaftarkan ke kantor pertanahan. Hak tanggungan baru lahir setelah didaftar, agar semua orang atau pihak ketiga bisa mengetahui bahwa tanah tersebut sedang dalam status dijaminkan. Ini memberikan kepastian hukum. Pengecekannya bisa dilakukan di BPN. Asas spesialitas, objek dan utang yang dijamin harus jelas dan spesifik. Dalam APHT harus jelas disebut tanahnya yang mana sesuai nomor sertifikat dan utangnya yang mana sesuai perjanjian pokok. Proses pemberian dan pendaftaran. Tahap 1, perjanjian utang atau pokok dibuat lebih dahulu antara debitur dan kreditur, misal akad kredit bank. Ini adalah induk dari hak tanggungan. Tahap 2, pemberian hak tanggungan APHT. Dibuat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan atau APHT. Dibuat oleh dan di hadapan PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Ini adalah syarat mutlak atau syarat bentuk. Hak tanggungan tidak bisa dibuat di bawah tangan, harus dengan akta otentik PPAT. Kemudian tahap ketiga, pendaftaran, yaitu lahirnya hak tanggungan. PPAT wajib mendaftarkan APHT ke kantor pertanahan setempat. BPN akan mencatatnya di buku tanah dan sertifikat tanah yang bersangkutan. Akan ada stempel atau catatan dibebani hak tanggungan peringkat. Ini adalah momen lahirnya hak tanggungan. Sebelum didaftar, hak tanggungan itu belum ada. Yang ada baru janji untuk memberi hak tanggungan. Tahap keempat yaitu penerbitan sertifikat hak tanggungan. BPN menerbitkan sertifikat hak tanggungan sebagai bukti kuat bagi kreditur. Sertifikat hak tanggungan ini punya kekuatan eksekutorial sama seperti putusan pengadilan dan menjadi pegangan kreditur. Eksekusi dan hapusnya hak tanggungan. Eksekusi yaitu jika debitur wan prestasi atau gagal bayar, kreditur punya hak untuk menjual jaminan untuk mengambil pelunasan. Cara eksekusi sebagaimana pasal 20 UHT, lelang umum cara paling umum melalui kantor lelang KPKNL. Ini dilakukan berdasarkan parat eksekutif pasal 66 UHT atau kekuatan eksekutorial dari sertifikat HT. Ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Prosesnya cepat, tidak perlu gugatan ke pengadilan. Kedua, penjualan di bawah tangan. Bisa dilakukan jika disepakati pemberi dan penerima hak tanggungan dan diperkirakan akan menghasilkan harga tertinggi. Syaratnya diumumkan di media massa dan tidak ada keberatan dari pihak lain. Ini seringkali lebih menguntungkan debitur karena harganya bisa lebih tinggi dari lelang. Selanjutnya, hapusnya hak tanggungan yaitu dalam pasal 18 UHT. Utang lunas, alasan paling utama dan paling normal. Pelepasan hak oleh kreditur, misal kreditur menghibahkan sisa utang.
Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan pengadilan, misal dalam kasus lelang eksekusi. Hak tanah atasnya dihapus atau dicabut, misal HGB-nya habis masa berlaku dan tidak diperpanjang, lalu tanahnya kembali ke negara. Setelah lunas, wajib dilakukan roya atau pencoretan. Maksudnya, debitur membawa surat lunas dari bank ke BPN untuk meminta agar catatan hak tanggungan di sertifikatnya dicoret. Jika tidak diroya, tanah itu akan selamanya tercatat masih dijaminkan. Kesimpulan, hak tanggungan adalah instrumen jaminan kebendaan yang kuat, jelas, dan berkepastian hukum dalam sistem hukum agraria kita karena didaftar dan diatur undang-undang khusus. Hak tanggungan melindungi kepentingan kreditur dengan hak preferen dan droit de suite sekaligus memberikan akses debitur untuk mendapatkan modal karena bank percaya ada jaminan kuat. Prosesnya wajib melalui PPAT dan didaftarkan di BPN dengan asas publisitas. Demikian poin-poin utama mengenai hak tanggungan dan saya ucapkan terima kasih. Salam dan sejahtera bagi kita semua.